Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laulan hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan, saya Ananda Muhammad Firmansyah, salah satu mahasiswa dari IAIN Bone, jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini karena video ini merupakan persyaratan untuk mengikuti midtest dari mata kuliah administrasi pendidikan. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait tentang apa yang telah saya pelajari dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang terkait tentang materi tentang motivasi. Ya, dalam melaksanakan aktivitas apapun jenisnya, setiap orang membutuhkan sesuatu yang membuatnya melakukan aktivitas. Hal itu disebut dengan daya penggerak. Dapat pun dikatakan bahwa dalam melakukan sesuatu, setiap orang pasti membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar alasan melakukan aktivitas tertentu. Ya, dalam hal yang dibutuhkan tersebut adalah motivasi. Tentu saja harus ada motivasi dalam hidup kita. Adapun yang saya ketahui tentang motivasi, ya, motivasi adalah sebuah gejolak yang ada di dalam diri seorang manusia yang menyebabkan seorang manusia melakukan aktivitas terkait tentang kewajiban dan hal-hal yang perlu dilakukan semasa hidupnya, terutama bekerja. Motivasi dapat pula diartikan sebagai pendorong, penggerak secara sadar membuat seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Selanjutnya, terdapat beragam jenis teori motivasi. Dalam satu di antaranya, keragaman tersebut adalah teori motivasi insentif, di mana insentif ini adalah sebuah motivasi yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan yang berwujud materi ataupun ucapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari karyawan tersebut. Ya, selanjutnya, insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk bekerja dan dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksud sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif dimaksud agar dapat memenuhi kebutuhan para karyawan dan keluarga mereka. Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada karyawan yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan oleh staf di mana karyawan itu bekerja. Nah, selanjutnya, pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan 2007-98 berpendapat bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang dapat menciptakan gairah, ya, gairah kerja seorang agar mereka mau melakukan pekerjaan dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan mereka. Selanjutnya, daya dorong yang ada di dalam diri seorang sering disebut dengan motivasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan serta menyalurkan perilaku sikap, tindak seorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota organisasi. Selanjutnya, motivasi adalah
gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan. Ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya ataupun mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dan selanjutnya pengertian insentif. Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang, bentuk uang yang diberikan oleh pihak pemimpin organisasi kepada bawahannya atau biasa disebut dengan karyawan, agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawannya. Pengelolaan insentif mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan dan biasanya merupakan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia atau biasa disebut dengan SDM. Pemberian insentif dilakukan berdasarkan prestasi kerja maupun dicapai oleh karyawan. Secara teoritis, terdapat pengertian insentif sebagai suatu sistem pengupahan antara lain dinyatakan oleh Haridja. Ini dinyatakan oleh Haridja 2019 265. Insentif diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi pegawai akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya. Dan selanjutnya jenis-jenis insentif. Adapun jenis-jenis insentif ini, yang pertama insentif individu. Sebenarnya apa sih itu insentif individu? Rencana atau program insentif individu ini bertujuan untuk memberikan penghasilan tambahan selain gaji pokok bagi individu yang dapat mencapai standar prestasi tertentu. Dan yang kedua, insentif kelompok. Insentif akan diberikan kepada kelompok kerja apabila kinerja mereka juga melebihi standar yang telah ditetapkan. Para anggotanya dibayarkan dengan 3 cara. Yang pertama, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh mereka yang paling tinggi prestasi kerjanya. Sedangkan yang kedua, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan yang paling rendah prestasinya. Dan selanjutnya, yang ketiga, seluruh anggota menerima pembayaran yang sama dengan rata-rata pembayaran yang diterima oleh kelompok. Jadi itulah pembagian dari insentif kelompok. Dan kita mengacu pada tujuan pemberian insentif. Sebenarnya apa sih tujuan pemberian insentif ini? Pemberian insentif akan mampu memberikan motivasi kepada pegawai untuk dapat bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif. Tujuan pemberian insentif berkaitan dengan kompetensi menurut Hasboin 2007-121 adalah balas jasa antara lain sebagai ikatan kerjasama, kepuasan bekerja, pegadang efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat baru dapat dipemerintahkan.
Sedangkan menurut pandangan lain dari pakar terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Rifai 2009 767 mengatakan bahwa tujuan utama dari pemberian insentif adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Jadi itulah sebenarnya itulah tujuan pemberian insentif. Jadi dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan dari video ini, pada kesempatan ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa motivasi dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ya, hal ini dapat dikaitkan dengan gejala psikologis yang mensugesti jiwa seseorang untuk berbuat sesuatu demi mencapai sesuatu tujuan. Dalam artian tujuan yang ingin dicapai individu maupun kelompok. Sedangkan yang diinsentif adalah alat perangsang yang diberikan kepada para karyawan untuk melaksanakan kerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Insentif adalah pengupahan yang didapatkan oleh seorang karyawan karena prestasi yang didapatkan atau dengan tujuan yang meningkatkan kinerja karyawan itu tersendiri. Tentu saja demi untuk mencapai tujuan-tujuan instansi sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas partisipasi karyawan tersebut. Ya, barangkali hanya itu yang sempat saya sampaikan. Jika memang dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya Ananda Muhammad Firmansyah hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.